mempelajari cara mengisi formulir A. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 76.7/B.B1/HK 03/2023. Di sini tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Disebutkan bahwa pada pasal 13 ayat 5 di sini kita bisa lihat di sini di ayat kelima bahwa pelaksanaan observasi kelas menggunakan rubrik yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Adapun lampirannya ada 4, ada lampiran A, lampiran B, lampiran C, dan lampiran D. Di bulan Februari, di mana persiapan observasi kelas, Bapak dan Ibu guru berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mempersiapkan pelaksanaan observasi kelas dengan mengisi formulir A. Jadi nanti untuk guru bisa mengisi di aplikasi PMM, kepala sekolah bisa melihat isian dari guru, kemudian mengisikan di formulir A. Adapun lampiran A, isinya yang pertama, di sini ada nama guru, kemudian nama kepala sekolah, periode, tempat, hari tanggal, waktu, dan tujuan. Kemudian di bawahnya ada rencana hasil kerja, fokus perilaku, upaya mempelajari, rencana observasi kinerja, baik mata pelajaran atau kelas, hari atau tanggal, waktu, kemudian perangkat ajar. Tambah lagi catatan lain. Di sini Bapak Ibu bisa mengacu pada petunjuk pengisian. Contoh nomor 1 diisi dengan nama guru yang diobservasi. Nomor 2 diisi dengan kepala sekolah yang mengobservasi. Kemudian periode diisi periodenya. Kemudian tempat, tanggal, bulan, tahun pelaksanaan observasi atau pelaksanaan diskusi. Kemudian 6 diisi waktu dimulai dan selesainya persiapan observasi. Kemudian 7 diisi pilihan rencana hasil kerja sesuai fokus yang disepakati bersama kepala sekolah. 8 diisi fokus perilaku yang diobservasi kepala sekolah. 9 diisi upaya mempelajari. 10 diisi pelajaran atau kelas yang diampu oleh guru yang diobservasi. 11 diisi tanggal, bulan, tahun pelaksanaan diskusi persiapan observasi. 12 diisi waktu dimulai dan selesainya diskusi persiapan observasi. 13 diisi perangkat ajar, misal RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. 14 diisi catatan lain jika ada. Bapak Ibu bisa membuat formulir A ini dalam bentuk Excel seperti ini, atau dalam bentuk Word. Ini tinggal semudahnya Bapak Ibu. Cara pengisiannya, misalnya kita akan mengisi rubrik observasi kinerja guru. Bapak Ibu guru bisa mengisinya pada saat pelaksanaan diskusi persiapan observasi kinerja guru. Untuk guru bisa mengisi di aplikasi. Kepala sekolah bisa mengisi ini dengan melihat hasil isian guru. Jadi guru mengisi lebih dulu di bulan Februari, kemudian kepala sekolah bisa mengisi formulir A melalui hasil pekerjaan dari guru. Ini contoh, kita buka aplikasi pengelolaan kinerja. Ini kita buka kepala sekolah sebagai pejabat penilai. Misalnya Bapak Ibu nanti akan menilai misalkan gurunya yang akan diobservasi, Bapak Ibu guru bisa melihat ke perencanaan guru. Nanti Bapak Ibu bisa memilih atau melihat rencana kinerja yang direncanakan oleh guru yang bersangkutan. Contoh misalkan kita akan melihat punya Bu Nurul Hikmah. Di sini kita klik selengkapnya, akan muncul seperti ini. Rencana hasil kinerja
meningkatnya praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Inilah yang nanti akan dimasukkan pada rencana hasil kinerja. Tentunya Bapak Ibu bisa mengisi dulu identitasnya, ya. Ini diisi dulu. Isiannya sesuai pada saat diskusi persiapan observasi. Ini misalkan namanya Ibu Nurul Hikmah, SPD. Seperti ini Bapak Ibu. Kepala sekolah tinggal dimasukkan. Misalnya, Komariah SPD, SD, MPD. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian periode, tuliskan. Sekarang periode Januari sampai Juni 2024. Tempat, di sini fleksibel Bapak Ibu. Jika diskusi ini misalkan dilakukan di dalam kelas, boleh dituliskan di dalam kelas. Atau kita ambil umum misalkan di SD Negeri 1 Wangunan. Jadi Bapak Ibu tempatnya itu fleksibel, tidak harus di ruang kelas. Bisa di ruang guru, bisa di perpustakaan. Kemudian hari tanggal. Bapak Ibu pelaksanaan diskusi ini sebelum dilakukan observasi. Jadi misalkan ketika diskusi, harinya Senin, tanggal 3 Februari atau Senin tanggal 6 Februari 2024. Ya, menyesuaikan jadwal Bapak Ibu. Waktunya misalnya pukul 8 sampai pukul 9. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan dilakukan di jam lain setelah pembelajaran juga boleh. Tinggal semudahnya Pak. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal melanjutkan. Tadi Bapak Ibu sudah mengcopy rencana hasil kinerja. Tinggal tempelkan di sini. Selanjutnya, fokus perilaku. Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi PMM Guru di sini ya. Bapak Ibu kalau tadi masuk ke perencanaan guru, sekarang Bapak Ibu masuk ke penilaian kinerja. Lakukan penilaian, diklik Bapak Ibu. Nah, di sini kita cek daftar guru. Kita cari nama yang bersangkutan. Kita cari Bu Nurul Hikmah. Di sini kita klik nilai. Ya, kemudian klik nilai. Bapak Ibu tadi akan mengacu pada target perilaku. Bapak Ibu di sini disajikan ada 3 target perilaku. Bapak Ibu silakan mengcopy dari sini. Kita masukkan. Fokus perilaku yang pertama, kemudian kita yang kedua, fokus perilaku yang kedua, tinggal kita kopikan. Kemudian fokus perilaku yang ketiga. Ya, selesai Bapak Ibu. Fokus perilaku sudah selesai. Sekarang upaya mempelajari. Bapak Ibu untuk menemukan upaya yang dilakukan oleh guru atau Bapak guru, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Dicek rincian, ya. Guru yang bersangkutan, Ibu Nurul Hikmah, sudah menuliskan upaya, misalkan belajar dari rekan sejawat yang ada di sekolah, dan belajar dari sumber lain di internet, misalnya YouTube, terkait target perilaku tersebut. Ini dari 3 perilaku yang ditargetkan. Ini Bu Nurul Hikmah, upayanya dibuat dalam bentuk umum. Sehingga Bapak Ibu ketika menuliskan di sini, boleh menuliskan ketiganya sama, seperti ini. Upaya perilaku selesai Bapak Ibu.
tinggal kita ke kelas. Kelas, hari, tanggal, waktu, dan perangkat ajar. Di sini waktunya adalah waktu pelaksanaan observasi. Bapak Ibu tinggal membuka di perangkat ajarnya. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini kelasnya kelas 5, kemudian nanti waktunya sesuai hasil diskusi. Misalkan 2 kali 35 menit, Bu Nurul Hikmah mengambil waktu di jam pelajaran pertama. Tinggal dituliskan di sini. Mata pelajarannya. Di sini mata pelajarannya adalah matematika. Di sini modul ajar. Kita tuliskan. Hari, tanggal, Bapak Ibu mengisi berdasarkan RPP atau hasil diskusi Bapak Ibu. Misalkan dari hasil diskusi Bu Nurul Hikmah melaksanakannya pada hari Rabu. Hari Rabu misalkan tanggal 6 Maret 2024. Kemudian waktunya di jam pertama. Misalkan pukul 7.15 sampai pukul 8.25. Nanti ini menyesuaikan dengan hasil diskusi yang dilakukan dengan. Kemudian perangkat ajar, Bapak Ibu bisa melihat yang ada di sini. Di sini modul ajar. Kemudian kita bisa buka. Di sini ada lampiran, misalkan ini ada soal simulasi, berarti dilengkapi dengan perangkat asesmen. Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Modul ajar dan perangkat asesmen. Jika ada catatan atau catatan lain, Bapak Ibu tuliskan di sini, kalau tidak diberi tanda strike. Inilah untuk pengisian formulir A. Sangat mudah Bapak Ibu, tinggal kita rapikan. Kita bisa kontrol A, kita pilih. Misalkan kita mau menggunakan Times New Roman, ukuran 12. Kita ganti seperti ini. Kemudian kita rapikan tulisannya. Di sini ada yang tebal, kita tipiskan atau klik huruf B. Di sini Bapak Ibu. Nah, demikian tadi untuk pengisian formulir A. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu bisa melengkapi dengan identitas kepala sekolah yang menyetujui, kemudian guru yang direct. Baik nama, kemudian NIP, kemudian tanggal. Ya, misalnya tanggalnya dibuatnya karena ini observasi, misalkan tanggalnya tadi 6 Februari, kita tulis 6 Februari. Jadi tanggal pembuatan atau tanggal penulisan hasil diskusi observasi kelas. Ini dilakukan sebelum kegiatan observasi. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di seri berikutnya. Terima kasih.